Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia pada hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bangun lebih awal mengawali hari ini dengan rangkaian amal soleh yang kemudian kita lanjutkan dengan subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian yang nanti insya Allah ketika waktu syuruk tiba kita tutup rangkaian pagi, acara pagi atau aktivitas pagi kita dengan sholat syuruk. Semoga ini menjadi pundi-pundi kebaikan kita yang Allah senantiasa memberikan kemudahan dan diringankan langkah kita untuk mengulang dan mengulang di hari-hari berikutnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian faraid atau kajian waris, dan kita masih dalam pembahasan muqaddimah ini sebetulnya karena kita belum masuk pada ashabul furud atau dzawil furud atau furud al-muqaddarah. Semuanya maknanya sama, dan kita masih berbicara mengenai sejarah dari hukum waris ini di masa jahiliyah maupun di awal Islam. Saking pentingnya masalah waris ini sampai ketika syariat itu belum turun secara sempurna, bahkan ibadah sholat belum turun secara sempurna, tapi waris lebih dahulu ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai hukum di fase-fase awal hijrah atau di fase-fase awal Islam. Karena Allah dan Rasulnya tahu perkara ini adalah perkara yang sangat sensitif, perkara yang sangat penting sekali. Makanya kemudian sembari menunggu Al-Quran itu turun dengan sempurna, karena surah An-Nisa itu kan turun belakangan yang berbicara mengenai waris, maka beberapa hukum waris atau beberapa hukum yang terkait dengan harta pusaka, harta peninggalan itu sudah lebih dulu dijelaskan oleh Nabi SAW. Kita temukan waris pada awal mula Islam itu berawal dari adopsi atau tabani, anak angkat. Selain anak angkat ini mendapatkan fasilitas waris, mereka juga mendapatkan fasilitas bisa dinasabkan kepada ayah angkatnya. Tapi lagi-lagi ini masih di awal Islam. Lalu kemudian turun surah Al-Ahzab yang menghapus hukum satu, waris kepada anak angkat. Yang kedua adalah menasabkan anak angkat itu kepada bapaknya. Sampai-sampai Rasulullah pun juga punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang sebelumnya namanya adalah Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diketahui oleh seluruh sahabat. Sampai kemudian ayat Quran, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah, yang Allah turunkan di Madinah, yang ini kemudian memutus mata rantai penasaban seorang anak angkat kepada ayah angkatnya, sekaligus memupus hak waris dari anak angkat kepada ayah angkatnya. Jadi karena masih banyak yang belum tahu dari kaum muslimin dengan informasi dan ilmu yang mereka miliki seadanya, anak angkat itu dimasukkan di kartu keluarga kemudian dinasabkan kepada bapak angkatnya. Ini keliru dan ini salah. Jika sudah terjadi bagaimana? Harus dirubah. Karena Rasulullah mengancam manintasaba ila ghairi qaumihi, barang siapa yang dia menasabkan atau menisbahkan
kepada selain dari kaumnya, sukunya bukan suku Jawa tapi ngaku-ngakunya suku Jawa. Ini nggak boleh. Itu bukan bapaknya tapi diaku sebagai bapak kandungnya. Faqad ba'a, dia telah mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini masuk dalam kategori kabair, dosa besar yang dituliskan oleh Imam Az-Zahabi di dalam buku beliau. Bagaimana solusinya agar anak angkat ini bisa mendapatkan harta peninggalan dari ayah angkatnya dengan hibah atau dengan hadiah? Islam itu sudah memberikan solusi dari setiap permasalahan. Jadi tidak mesti dia harus mendapatkan warisan. Judulnya kan dia mendapatkan peninggalan, Pak. Dia punya bekal nanti ketika bapak angkatnya sudah nggak ada. Karena banyak kita temukan di kota-kota besar, terutama ketika pasangan suami istri itu sudah menikah 5 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun belum kunjung punya keturunan. Pada akhirnya mereka sepakat, ayo kita adopsi anak dari keluarga yang tidak mampu. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk membantu mereka dan agar kita juga punya momongan, tapi bukan anak kandungnya. Silahkan, Islam membolehkan hal tersebut. Namun yang salah adalah ketika nanti ditulis di kakak pun boleh, tapi tolong nasabkan dia kepada ayah kandungnya. Jadi di situ kan ada kolom di kakak ayah ibu. Ayah ibunya ya ayah ibu kandung, bukan ayah ibu yang membesarkan atau yang mengadopsinya. Demikian juga hak warisnya. Dia tidak secara direct, tidak secara langsung mewarisi dengan bagian tertentu, tidak, tapi lewat jalur hadiah atau lewat jalur hibah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, saya tunda dulu yang kedua. Yang ketiga atau yang kedua di sini adalah hijrah. Karena hijrah pun seseorang juga bisa mewarisi satu sama yang lain. Kemudian wasiat, ini sudah pernah kita sampaikan, antara wasiat dengan hibah itu bedanya tipis sekali. Apa Pak bedanya, Pak? Wasiat dengan hibah, bedanya apa? Ini banyak yang ketukar. Ya? Akan meninggal. Kalau hibah itu pemberian semasa hidup. Pemberian semasa hidup. Ya, dekat, maknanya mirip. Sama-sama pemberian, yang membedakan adalah kalau hadiah itu diberikan pada saat itu juga dan langsung berpindah kepemilikan. Hibah atau hadiah itu sama dua-duanya. Tapi kalau hadiah itu biasanya diberikan sebagai bentuk penghormatan. Jadi misalkan anaknya sunatan atau anaknya khitan, mau beli apa nak? Sepeda, dibeliin ayahnya sepeda, dibeliin handphone, atau dibeliin laptop mungkin untuk belajar dia. Ini hadiah, ini juga bisa maknanya hibah. Tapi kalau wasiat itu baru berpindah kepemilikan setelah orangnya meninggal. Al-musi, orang yang memberikan wasiat. Dan biasanya ada embel-embel, nanti kalau bapak nggak ada, itu rumah yang ada di Banyumas misalkan, itu rumah yang ada di Tegal, itu nanti buat kamu. Ini redaksi seperti ini adalah redaksi wasiat. Apakah berbeda dalam penerapannya? Jelas berbeda. Karena wasiat yang ditujukan kepada ahli waris, saya ulang, wasiat terkait dengan harta pusaka yang ditujukan kepada ahli waris. Siapa ahli waris itu? Kerabat, keluarga inti, ada 6. Ada 6 ahli waris yang mereka pasti dapat, tidak mungkin nggak dapat. 1 suami istri, 1 dan 2, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Salah satu dari mereka meninggal dan sisanya ini masih ada, berarti 5 sisanya ini masih ada. Berarti warisan itu didapatkan oleh mereka semua dan tidak akan melebar kepada anggota yang lainnya. Itu keluarga inti, mereka pasti dapat. Nah, 6 orang ini ketika mendapatkan wasiat dari orang yang berwasiat, maka saat itu juga wasiatnya batal demi hukum, gugur. Loh kok bisa? Karena ini sebagian mengalami begitu. Saya anak bontot Ustaz, dan saya mendapatkan wasiat dari ayah saya, rumah yang ada di daerah ini itu katanya nanti kalau ayah meninggal itu bagian saya.
Oh gitu Pak, iya. Tapi sayangnya batal demi hukum. Loh kok batal? Itu kan diucapkan oleh orang tua saya di hadapan kakak-kakak yang lainnya. Yang membatalkan bukan saya, yang membatalkan Rasulullah sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi bersabda, Innallaha a'ti kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya masing-masing ahli waris itu sudah diberikan bagiannya. Nanti ada di pembahasan Ashabul Furud atau furud al-muqaddarah atau zawil furud, itu sama maknanya. Nah, karena masing-masing sudah diberikan bagian oleh Allah, maka wasiat yang ditujukan kepada ahli waris ini 6 orang dan ahli waris yang lainnya ada 15 dari jalur laki-laki, 10 dari jalur perempuan, total 25. Maka mereka semua secara otomatis gugur hak warisnya. Kalau ngotot bagaimana? Dolim nanti akhirnya mengambil yang bukan haknya karena sudah dibatalkan oleh Nabi. Seperti itu. Tapi dulu Ustaz, kok katanya sahabat ada yang dapat wasiat? Betul Pak, sebelum surah An-Nisa turun. Kita berbicara setelah syariat ini sempurna. Tapi ketika syariat itu sedang turun dan belum sempurna, ada hukum nasikh mansukh namanya, yang diamandemen, yang dihapus, kemudian ada hukum baru lagi. Nah, ini salah satunya yang sedang kita bahas ini adalah hukum waris di awal Islam sebelum surah An-Nisa turun. Jadi itu wasiat yang membedakan pada redaksi, dan ini mohon menjadi atensi, menjadi perhatian karena banyak kaum muslimin yang belum tahu. Keributan itu terkadang pada kata-kata wasiat. Yang faham, enggak, kamu enggak dapat, yang enggak tahu ngeyel, saya dapat kok, disaksikan semuanya, ini ada. Betul, tapi ini hadisnya enggak bisa kayak begitu. Ya sudah, mau bagaimana? Kalau dipaksakan dia akan mendolimi hak yang lainnya, karena bagian dia akan mendapatkan bagian double. Kemudian ada hijrah. Ya, setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, otomatis muhajirin yang dari Mekah itu datang ke Madinah meninggalkan keluarga besarnya. Ya, ada mungkin Bani Hashim, ada mungkin Bani Mahzum, ada mungkin Bani Al-Muttalib, dan bani-bani yang lainnya ditinggalkan. Secara garis besar Rasulullah SAW kemudian mempersaudarakan untuk mengokohkan keimanan, ya, untuk memperkuat keimanan di kalangan kaum muslimin. Pada akhirnya mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW pada akhirnya juga saling mewarisi. Skemanya adalah jika muhajirin yang datang dari Mekah kemudian datang ke Madinah, dia membawa serta kerabatnya yang juga masuk Islam, maka mereka yang meninggal akan saling mewarisi di kalangan muhajirin tersebut. Jadi kalau masih satu kerabat, misalkan suaminya bawa istrinya dan bawa anak-anaknya, ini masuk Islam semua, ya mereka nanti saling mewarisi. Nah, kalau dia seorang diri datang dari Mekah kemudian ke Madinah, nggak punya kerabat, nggak punya siapa-siapa, karena kan kerabatnya yang ada di Mekah kan belum masuk Islam. Dan ikhtilafuddin, perbedaan agama antara orang yang mewariskan dengan yang mewarisi, ini menjadi sebab hajab, menjadi sebab terhalangnya warisan. Jadi kalau ada anggota, nanti ada pembahasan secara khusus, ya. Jadi kalau ada keluarga kita, mohon maaf, yang berbeda keyakinan dan juga ada yang murtad, maka mereka tidak mendapatkan warisan dari kita. Tinggal nanti dilihat lebih dulu meninggalnya atau lebih dulu murtadnya. Kalau wafat dulu bapaknya dan anaknya belum murtad, maka anaknya masih dapat warisan dari bapaknya, karena menghitungnya itu adalah hari sejak fulan meninggal. Tapi sebaliknya, dia murtad dulu, baru kemudian gak lama bapaknya meninggal, maka dia terhalang dari mendapatkan harta waris. Nah, ketika muhajirin ini datang ke Madinah dan dia seorang diri kemudian meninggal, tidak ada pewarisnya yang juga hijrah, siapa yang mewarisi? Orang Ansor yang dipersaudarakan dengan beliau oleh Rasulullah SAW. Jadi skema hijrah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat saudara dengan sumpah. Laki-laki ini masih di awal
Islam, karena setelah mereka dipersaudarakan oleh Nabi kemudian mengangkat sumpah, saya akan mewarisi dia. Ada kata-kata seperti itu di dalam redaksinya. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, saya akan mewarisi dia sebagaimana dia juga akan mewarisi saya. Ya. Untuk bagian adopsi dan wasiat sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, baru kemudian di awal Islam hijrah ini sebagian tadi sudah kita spill. Riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan haddatsani As-Silat Ibnu Muhammad telah bercerita kepadaku, Silat bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abu Usamah dari Idris, dari Tolhah bin Musarrif, dari Sa'id bin Jubair. Ini sanad yang membawa pada sebuah redaksi Ani bin Abbas. Ya. Hadisnya mauquf, ucapan Ibnu Abbas. Tapi ucapan seorang sahabat yang mengomentari ayat Quran, apalagi ini menceritakan mengenai sebuah kejadian di mana Rasulullah masih hidup, ya, bukan sudah meninggal, maka ya'khudhu hukmal marfu. Hukumnya dirofa, dimarfukan, dianggap itu adalah sebuah hadis. Karena cerita sahabat di masanya, seorang sahabat yang menceritakan sebuah kejadian mengenai turunnya Quran atau mengenai hukum, dan itu diketahui oleh Nabi, maka hukumnya dihukumi marfu, dihukumi seolah-olah sampai kepada Nabi SAW. Tapi tetap harus meredaksikan begini, Pak, ya, nggak boleh qala Rasulullah. Karena kalau qala Rasulullah itu harus Rasulullah sendiri yang mengucap. Tapi ini kan diceritakan oleh sahabat. Tapi hukumnya hukum marfu, bukan mauquf. Kalau mauquf itu kan hadis lemah. Karena diucap sahabat namanya mauquf, tapi ini diucap dalam kapasitas beliau ketika menceritakan sebuah hukum atau sebuah kisah mengenai sebab turunnya Quran. Kanal muhajiruna adalah muhajirun lamma qadimul Madinah, ketika mereka memasuki kota Madinah hijrah, yarithul muhajir al ansariyah. Seorang muhajir itu mewarisi kaum Ansor dari suku Aus dan Khazraj. Duna dzabir rahmihi, walaupun mereka tidak ada hubungan kerabat. Ini awal mula. Lil ukhuwatil lati akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum, karena sudah dipersaudarakan oleh Nabi antar mereka. Falamma nazalat, dan itu kemudian terjadi selama beberapa waktu, tapi nggak sampai bertahun-tahun. Ada riwayat mengatakan hanya beberapa bulan saja, ada riwayat mengatakan sebelum 1 tahun genap. Baru ketika turun ayat Al-Quran, walikullin ja'alna mawaliyalin nas nasakhat, maka hukum saling mewarisi disebabkan karena hijrah di amandemen. Baru kemudian ayat ini turun, walladzina aqadat aymanukum, sampai akhir ayat waqad dzahabal miras wa yusilahu sami'a Usama Idris wa sami'a Idris Talha. Jadi ini diriwayatkan dari generasi tabi'in dan dari generasi sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kekerabatan. Jadi hukum karena mewarisi karena sebab sumpah itu dihapus di amandemen, kemudian karena sebab hijrah juga di amandemen, baru Allah kemudian turunkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan mereka yang memiliki hubungan kerabat, hubungan darah itu lebih utama atau lebih didahulukan dalam hal mewarisi harta pusaka saudaranya yang meninggal dunia. Ini sudah kita jelaskan. Yang keempat, ya. Kemudian ini ayatnya, ayat dari surah An-Nisa 33. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan masing-masing kami jadikan wali-wali atau mereka yang memiliki kewenangan mimma tarakal walidani, dari seorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan 2 anak dan kerabatnya. Fa'atuhum nasibahum innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian Al-Ahzab turun wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ayat inilah yang kemudian menasakh secara hukum duna tilawah, karena ada nasakh hukum dan tilawah, ada nasakh hukum saja. Tapi surah An-Nisa 33-nya ini masih kita baca, tapi hukumnya sudah tidak berlaku, yaitu saling mewarisi karena sebab hijrah dan saling mewarisi karena sebab sumpah atau mengangkat saudara. Wa ulul arham,
orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah, ba'duhum aula bi ba'din, satu sama lain di antara mereka itu lebih didahulukan dalam hal waris fi kitabillahi binal mu'minina wal muhajirin, dari orang-orang mukmin secara umum dan muhajirin, illa an taf'alu ila auliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi masrura. Ya. Itu menurut jumhur, tapi Imam Abu Hanifah berpendapat lain, mereka masih tetap mewarisi. Tapi ternyata hukum atau pendapat Imam Abu Hanifah ini lemah ya jamaah, karena secara makna ayat ini lebih tepat untuk diamalkan seperti itu. Jadi kalau kita berada di negara yang menggunakan mazhabnya Hanafi, mungkin cara saling mewarisi disebabkan karena hijrah dan karena mengangkat saudara itu bisa jadi masih ada, karena mereka menggunakan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur mengatakan hukumnya sudah mansuh. Ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melebarkan sayap dakwah tentunya, dan juga merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Karena muhajirin datang ke Madinah karena panggilan iman, dia tidak memiliki apa-apa, kerabat tidak punya, bahkan harta benda ditinggal semua. Pada saat itu kekuatan Islam masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran syariat, dan jumlah mereka juga belum banyak. Makanya dikuatkan oleh Nabi dengan dipersaudarakan agar mereka merasa tidak sendiri. Walaupun pada akhirnya ada Fathu Mekah, tapi ini kan Fathu Mekah sesuatu yang belum diketahui di awal. Rasulullah dan para sahabat belum sama sekali terbayang kalau nantinya kota Mekah itu akan dibebaskan. Mereka baru diusir dari Mekah. Kok tiba-tiba nanti pasti akan ada Fathu Mekah? Tidak, jamaah. Jadi Fathu Mekah pun sedang disembunyikan oleh Allah di saat itu, baru kemudian dibuka oleh Allah setelah Nabi dan para sahabatnya melalui banyak hal, dinamika dakwah. Ya, baru kemudian hukum waris setelah Rasulullah hijrah. Turunlah ayat Quran yang berkaitan dengan waris berangsur-angsur dan bertahap, tidak langsung brek. Ada sebagian hukum yang masih dipertahankan. Salah satunya adalah wasiat, tapi bukan wasiat terkait dengan harta, wasiat yang berkaitan dengan yang lain. Jadi kalau orang tua kita berwasiat, biasanya wasiatnya itu substansinya ada dua. Satu terkait dengan harta atau materi, satu lagi terkait dengan wasiat non materi. Jadi misalkan ada orang tua yang berwasiat kepada anaknya, nanti kalau bapak meninggal, bapak mau dikuburkan di pemakaman keluarga. Nah, ini ditunaikan wasiatnya, dijalankan. Selama wasiat itu sangat mungkin dan bisa dijalankan, kita harus menjalankan, namanya juga wasiat. Tapi kalau wasiatnya tidak masuk akal atau sulit untuk dituntaskan, ditunaikan, semacam seorang ayah yang berwasiat kepada anaknya, nanti kalau bapak meninggal, bapak mau dimakamkan di Hijr Ismail, misalkan begitu. Siapa kita bawanya ke sana aja udah biaya, kan begitu. Ya, nyarter pesawat, nyarter kargo. Belum lagi nanti, perizinannya dengan pemerintah Saudi susah. Jangankan dimakamkan di sana, aturan baru saja yang umur di atas 65 belum boleh naik haji. Karena apa? Masih pandemi. Tapi yang di bawah 65